karena Bagus itu lulusannya SPG, berarti Bagus guru dong. Pernah ngajar di mana aja? Saya 14 tahun itu ngajar di SD. 14 tahun? Di SD ya. Tahun 86 sampai 98. Lama amat sampean itu? Tugas saya pertama di Salembaran. Kosambi. Kosambi? Ya. Kan itu diangkat 86 itu dengan gaji 44.600. Itu CPNS. 44.600. Gede amat gajinya itu? Wah, gede. Itu diangkat, itu mikir-mikir mau jadi terusin jadi guru enggak nih dengan gaji segini itu kan? Beli rokok saya aja kagak cukup, Bagus. Ongkos dari saya tinggal di Cimone, ongkos ke sana sehari bisa 5.000 sampai 6.000 gitu sehari. Makanya logikanya nggak mungkin, nggak cukup. Tapi apa boleh buat, kalau nggak diambil ya namanya udah tugas ya. Karena waktu pengangkatan itu guru itu ya saya pikir berdasarkan alamat rumah, tempat tinggal, domisili. Tapi di Tangerang ini dulu masih sistemnya gini, dilihat nih, ini calon guru ini lahir di mana nih? Semarang, nama O belakangnya kan. Wah, ini cocoknya daerah pinggir sana. Jadi banyak orang-orang daerah Jawa Tengah yang ditempatkan di pesisir. Sampean aslinya Jawa Tengah? Lahir Semarang. Oh, Semarang kelahirannya. Nah, banyaknya teman-teman di sana yang dari Jogja, yang di Wonogiri, itu banyak kan ditempatkan di Teluk Naga, Kosambi, daerah pinggiran. Daerah pinggir. Yang notabene memang daerah minus. Nah, dari situ saya pikir saya menangkap ya, oh ini di balik ini ada apa? Dia kuat mentalnya kali kalau orang sono, Bagus. Taruh pinggir-pinggir aja deh. Pokoknya yang dekat dengan tempat tinggalnya kan. Dan betul, itu memang terjadi seperti itu di Tangerang. Nah, dari situ saya coba, di balik ini pasti ada hikmah. Waktu itu saya masih mencari jati diri lah ya, baru diangkat jadi guru. Tapi satu sisi saya juga pengen berprestasi di dalam dunia persilatan. Akhirnya saya berpikir, wah kalau begitu saya manfaatkan jarak dari sini sana 30 kilo. Kalau saya tiap hari naik sepeda 30 kilo, bolak-balik 60 kilo. Berarti fisik saya tiap hari sudah terlatih. Nah, dalam waktu 1 tahun itu saya terus naik sepeda? Naik sepeda. Ngegoes sama? Iya. Jam berapa berangkat dari sini? Habis subuh. Dari Cimone itu habis subuh. Sampai sana nanti 7:30. Gitu. Dan itu 1 tahun saya jalani, alhamdulillah. Masya Allah. Target waktu itu Porda 5 tahun 88 di Jawa Barat. Saya juara Tangerang dari tahun 81 sampai 87. Tapi belum sampai ke Jawa Barat. Nah, saya niatkan juara silat. Juara silat di Kabupaten Tangerang. Nah, habis itu saya coba, saya harus lolos Jawa Barat. Caranya tadi, dengan saya ngajar jauh, saya manfaatkan itu untuk melatih fisik. Dan dari situ alhamdulillah di tahun 88 itu lolos juara Jawa Barat. Oh, Jawa Barat? Di kelas 55 kg. Nah, dari situlah kurus satu mah 55 kg. Kurus. Tinggi 170. Nah, saya harus jaga berat badan di kelas C itu 10 tahun untuk bertahan di kelas itu. Karena di nasional itu saya petakan itu lawan saya itu dari Sulawesi ada, dari DKI, dari Jawa Tengah, dari Aceh. Ini yang pegang ranking di nasional waktu itu. Oh, yang pegang nasional itu dia? Iya, kelas C itu Pak yang pegang di nasional. Akhirnya dengan saya coba itu ya sambil hitung-hitung ya jalani latihan dengan serius. Alhamdulillah lolos di Polda Jabar. Terus 6 bulan kemudian ikut Prapon lolos. Langsung ada seleksi nasional untuk SEA Games ke-15 di Malaysia waktu itu. Di Malaysia? Iya. Nah, waktu itu terus masuk seleksi nasional, lolos, baru masuk Platnas. Platnas itu 1 tahun. 1 tahun di Platnas di Senayan waktu itu. Alhamdulillah. Di Platnas pun juga masih 2 ini. Rivalnya masih 1 lagi yang dari. Sampean sama temennya ini? Iya, ini mantan juara SEA Games ke-14-nya. Saya pendatang baru dari Jawa Barat. Nah, dari sini. Akhirnya begitu penentuan seleksi, lolos. Sampean yang lolos? Ya, alhamdulillah dari situlah. Mulai. Berarti sampai nasional sampean dong?
Alhamdulillah. Sampai SEA Games? Sampai. Oh, ikut SEA Games di Malaysia? Iya. Jadi waktu itu ya perjalanan silat nggak seperti sekarang kan. Kalau sekarang kan di Pulau Selacap di daerah, dibina di daerah. Dulu nggak. Jadi malang melintang yang jalannya sendiri gitu. Jadi perhatian pemerintah waktu itu belum lah. Tapi kalau dulu percaturannya nggak seperti sekarang juga kali silat ya? Dulu lebih ini Lebih fair? Lebih teknik dan sebagainya. Kalau sekarang sudah banyak berkurang malah. Kaidahnya banyak hilang. Oh. Jadi proses waktu sekian dekade ini, 10 tahun terakhir ini ya, kalau ngeliat pertandingan silat sekarang ya teknik-teknik itu nggak muncul gitu. Nggak sebagus teknik serang bela diri itu mulai kurang. Jadi itu motivasinya cuma nyari poin aja. Untuk bisa menang kan harus banyak poin masuk. Iya. Nah, kadang-kadang melupakan kaidahnya. Sebelum berhadapan kan mesti pola langkah. Iya. Ada teknik kembangannya. Begitu serang belaan seperti apa. Nanti Kan kembali lagi sikap pasang. biasanya kalau mau fake itu kan ada kembangannya dulu gitu. Sekarang kan anak sekarang nggak, jadi udah kayak ikutan bela diri asing. Langsung begitu sekarang. Loncat, mukul, nyerang, dan kalau dulu nggak diterapkan benar kaidahnya. Gitu. Makanya keindahan silat kan sebenarnya di sana. Tapi karena proses waktu yang panjang sehingga sekarang penekanannya cuma teknik nyari poin, ya kan? Kaidah-kaidahnya sudah berkurang. Juga dengan diatur peraturan yang ketat. Dengan aturan ketat itu malah mengurangi teknik kaidah. Gak bedanya karate, segala taekwondo. Karena kalau dilihat bila kalau karate kan kayak gak ada kembangannya memang bagus. Langsung aja dia main sikat-sikat aja dia mah. Dan intinya semua untuk poin sebanyak-banyaknya menang dengan poin selesai. Kalau waktu itu kan kita bagaimana menampilkan silat sehingga bisa dinikmati orang, penonton tuh enak lihatnya gitu. Lalu ketemu sama-sama lawan yang cukup ini ya, kemampuannya tinggi ya. Itu akan kelihatan teknik-tekniknya. Nggak ada namanya teknik tendang lagi, nggak ada. Oh gitu ya? Iya, jadi mestinya kalau tendang masa dibentur nendang lagi. Iya. Kan berarti kan nggak berpikir. Berarti kalau nendang nangkis gitu ya? Ya, nendang memang mengelak, nangkis. Bagaimana tendang itu bisa dilumpuhkan dengan kita tangkap, kita banting. Iya, dengan bantingan. Tendang lagi, pukul lagi. Jadi, ya itulah kaidah seninya aja itu. Makin kesini saya lihat. Iya. Nih, saya pernah lihat film beberapa hari lalu itu bagus. Jadi ada sebuah perguruan, katanya di perguruan ini itu ada jurusnya sampai sekian jurus begitu itu. Kalau di Canda Birawa ada berapa jurus semua bagus? Canda Birawa itu pertama dikenalkan. Kan ada jurus pertama, jurus kedua, jurus ketiga begitu. Di kita gini Pak, dasar pertama itu latihan dasar, teknik dasar, teknik tendangan ada berapa macam, teknik pukulan berapa macam, teknik tangkisan berapa macam, teknik cara membanting berapa. Gitu. Setelah nanti dari teknik-teknik itu belajar merangkai teknik itu, dilatih rangkaiannya sendiri. Jadi anak itu bisa kreatif untuk mengkombinasikan sendiri. Nanti baru dilatih gerakan dasar. Gerakan dasar itu ada 7A sampai 7B. Jadi 14 gerakan gitu kan. Itu hanya sifatnya hanya dasar gerakan saja. Nanti kalau untuk kemampuan lain-lain tentunya berkembang ya. Biarkan nanti dia bisa menggali sendiri, mencoba mengkombinasikan gerakan itu sehingga tiap orang bisa membuat suatu gerakan, tapi nanti akan diuji oleh pelatihnya. Gerakan itu sesuai nggak dengan kaidah-kaidah silatnya. Karena gini Pak Gus, maaf nih, fenomena silat hari ini pasti berbeda dengan fenomena zaman dulu juga kan. Kalau jenengan dulu bisa sampai SEA Games, itu kayaknya kompetisinya dengan teman-teman yang ada di Indonesia itu masih agak bagus. Karena hari ini itu saya ngelihat olahraga aja juga banyak ternodai sekarang bagus. Kayak bola, iya kan? Kayak bola.
misal saya jadi saya jadi pejabat, saya punya anak, walaupun nggak bagus mainnya bisa saya jadiin ikut turnamen kan gitu, bagus ya. Ada ordal nih. Ada ordal. Itu kalau di silat masih ada nggak ordal-ordal gitu juga? Ada juga nggak kalau misal kompetisi apa nih? Untuk kompetisi tingkat kota, apa namanya, piala wali kota semuanya. Ada nggak ordal-ordal begitu itu, bagus? Hal itu mungkin ada. Cuman persentasenya mungkin lebih sedikit lah. Lebih sedikit ya. Ya karena memang tuntutan ke depan memang kalau kita mengorbankan prestasi itu nanti yang korban kepentingan daerahnya. Harusnya ada yang lebih bagus, kenapa masuk yang orang titipan gitu. Ya memang kita menekankan sih. Karena nggak bisa dipungkirin sekarang, bagus. Kompetisi apa saja. Betul. Bahkan ini selentingan saja ya. Ini belum tentu benar ya, kawan-kawan ya. Belum tentu benar, hanya selentingan. Kompetisi Quran saja sudah ada yang begitu sekarang katanya, bagus. Iya, misal musabaqah tilawatil Quran. Begitu. Contoh dari kota A. Itu yang misal satu nih, yang diikut misal kota A ngirim ke tingkat provinsi. Itu kadang anaknya bukan dari kota A, ngambilnya dari mana, tapi cukup dikasih surat keterangan domisili. Ya itu kan sudah mencederai sebenarnya, bagus kan? Jadi tidak ada, tadi di silat itu ada kejujuran, sudah gak ada kejujuran di situ. Itu ya mungkin sekarang lebih dominan ke ada teknik dan strategi ya. Ada teknik gitu. Aneh tapi unik. Oh gitu ya. Teknik ada. Itu teknik. Iya, teknik gitu ya. Ada teknik, ada teknik. Maksud saya, maksud saya di persilatan ada nggak begitu ya, gitu loh maksud saya. Dalam proses semakin tinggi jenjangnya itu syarat hal seperti itu. Tinggal bagaimana kitanya. Berarti karena itu sebagai tantangan kita. Kalau kita berangkatnya memang yang saya alami waktu untuk tembus di pelatnas saja. Sambil diminum, bagus. Santai. Untuk sampai di pelatnas saja itu intervensinya cukup tinggi. Ada juga begitu itu ya. Intervensi begitu itu ya. Karena gini, begitu sudah masuk nasional, ada perguruan Setiahati, ada Tapak Suci, ada Presendiri, mereka itu selalu punya pengurus pusat. Mereka langsung, anak saya masuk nasional berapa ya? Masing-masing ingin memasukkan ego ya, egonya. Itu masing-masing. Berarti tidak semua pesilat itu bisa sadar diri tadi itu ya? Nah, kalau sudah tidak nyampe masuk makom sadar diri ya. Nah, tinggal kita maunya sebagai orang yang memang harus kita jalani itu. Yang pernah salah alami sih, begitu kita berhadapan dengan hal seperti itu, kembali ke diri kita. Nah itu, ini maksud saya begini, bagus. Podcast ini selain kita ngasih pelajaran kepada orang-orang yang menyimak podcast kita, juga kita melakukan edukasi, bagus. Bagaimana membangun kejujuran. Jadi di setiap komunitas, baik itu komunitas apapun, itu penting dibangun kejujuran dan sadar diri itu penting. Jadi kalau nggak mampu jangan paksakan diri, sadar akan kemampuan sendiri, gitu loh, bagus kira-kira. Ya makanya gini, pada saat kita harus kita hadapi, kembalinya kita bercermin pada bahwa kita sebenarnya kan jalannya sudah ada ya, tinggal mau nggak. Iya. Bahkan semua secara vertikal, horizontal, diagonal gitu kan. Bagaimana hablum Allah kita, bagaimana hablum kita, nah kita mulai dari situ. Kita harus bisa menghadapi itu semua, dan pada akhirnya nanti sistem yang seperti tadi itu dengan sendirinya Allah dengan caranya gitu. Nah itu yang saya pernah rasakan. Saya bukan dari perguruan yang besar seperti Esa Trate, seperti yang lain-lain. Keberadaan saya di situ boleh katakan bagaimana, ini siapa nih, perguruan apa nih? Nah tapi di situ kita menunjukkan saya Chandra Viraya, saya punya berangkat dari ingin mengangkat baik nama kota, nama provinsi kita. Nah, dan alhamdulillah bagi dalam proses kalau saya seleksi di nasional itu ya luar biasa. Mungkin kalau nggak kuat-kuat ya stres juga. Itu ya.
Karena kadang belum sampai pas penentuan hari H pastian itu udah isunya perang itu, perang SeaWorld ya. Kamu 40, lawanmu 60. Isu itu dikembangkan. Jadi perang SeaWorld itu sudah terjadi. Ada juga itu ya? Gitu. Bahkan kalau kita niat jahat nih, wah kita sama-sama nih, dia kalau sampai kita punya pikiran jelek, kasih aja waktu mau seleksi itu makanan minuman yang biar dia mules. Itu, tapi itu setan ada ya. Tapi ya biar. Nah, jadi kalau ikhtiar kita ya paling nggak usahanya kita ya minta aja sama Allah. Iya. Dan alhamdulillah yang saya dapatkan betul gitu sebelum hari itu antara sadar dan nggak sadar hidup baru set itu seperti dalam kilas mimpi itu ditunjukkan pengumuman hasil seleksi SEA Games 15 tim nasional itu seperti itu terlihat nama saya ada di kelas C. Nah dari situ saya lebih yakin tenang. Lewat mimpi ya? Oh. Kalau di mana di agama itu dikenalnya kalau orang itu dikasih tahu lewat mimpi itu namanya ilham. Iya. Kalau bagi Nabi itu mukjizat ya. Kalau oh dapat ilham begitu. Ilham gitu. Jadi kita lebih tenang. Bukan ilham Habibie, bukan Bagus. Berarti itu ya. Udah, mulai tenang gitu kan. Hadapi aja. Alhamdulillah. Terus gini Bagus. Sampean ikut SEA Games itu kan sudah posisinya jadi CPNS atau sudah jadi PNS? Sudah PNS. Sudah PNS. Setelah SEA Games, hadiah apa sih yang diberikan ke Bagus oleh bangsa dan negara ini gitu loh? Iya. Karena kadang begini Bagus, negara kita itu, maaf nih saya juga perlu mengkritisi ini Pak. Kan nggak apa-apa saya sebagai warganya kan. Itu kadang warganya cuma suruh berprestasi, setelah selesai prestasi, misal dikasih hadiah kopi 1 gelas, habis itu sudah gak dipedulin lagi, habis itu udah dianggap sudah selesai itu urusan gitu. Memang era waktu itu undang-undang olahraga belum ada. Oh. Adanya undang olahraga itu tahun 2005. Nah di situ jelas hak-hak atlet apa, terus bonus atlet itu berapa sih kalau jelas SEA Games itu tahun 2005 kesini sudah jelas. Nah, kalau zaman sampean dulu itu? Dulu nggak ada. Paling dari Menpora dikasih 5 juta. Dari Jawa Barat ya orang dulu paling ya berapa ya 500.000 nggak salah. Dan itu pun memang kita berangkatnya apa ya, motivasi kita bukan itu ya. Iya, enggak kita ya, bawa merah putih, bawa bendera di apa, Garuda di kalau itunya is oke lah. Yeah. Saya yakin atlet-atlet kita itu tidak ada yang ngejar itu. Misal atlet voli, atlet sepak bola, atlet bulu tangkis, mereka bukan ngejar dapat apa, tapi dia bangga untuk membawa negaranya. Pertanyaannya, negara sudah memberikan apa kepada mereka yang bangga-bangga itu gitu loh, yang saya tanya itu. Ini begitu selesai SEA Games, waktu itu masih saya terpaksa dispensasi ngajar tuh dari 88 sampai 92 nggak ngajar. Jadi saya tinggalkan aja ikut pelatnas, Jadi waktu ngajar tadi itu tahun berapa ya? Itu udah 94. Oh udah selesai kan? Saya udah kembali ngajar tuh. Setelah itu ditawarkan dari Menpora, siapa yang mau sekolah lagi gitu. Nah akhirnya dikasih kesempatan untuk kuliah di IKIP Jakarta. Oh. Jadi S2-nya? Saya S1. Oh S1-nya. Ambil itu apa? Dulu CPNS-nya SMA? SPG itu ya? Oh ya. SPG kan setara SMA itu kan? Iya, setara SMA. Akhirnya saya diambil S1-nya FPOK, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Dari sana dan dapat beasiswa dari Menpora untuk mengikuti kuliah di Jakarta. Dan dari situ hanya itu aja pelajaran dari negara itu. Dan setelah saya kembali ngajar tahun 98 itu Pak Tamrin jadi wali kota, saya ditarik ke Pemda. Saya nggak tahu waktu itu kenapa saya ditarik. Waktu Pak Tamrin jadi wali kota pertama itu mungkin bagi apresiasi lah. Iya. Dari guru ditarik dengan surat perintah, ditempatkan di bagian umum. Di staf
buat konsep sambutan wali kota waktu itu. Oh. Jadi Berarti otaknya Pak Tamrin sampean itu kalau begitu. Otaknya Pak Tamrin sampean itu. paling Kan nyari-nyari kalau pintasnya, Pak. kalau sambutan yang buat sambutan, Iya. ya kan? Kan wali kota nggak pernah mikir. Tamrin ini apa sih isu yang sering dikembangkan gitu. Terus visinya apa gitu. Nah, nanti saya cari pointers apa yang dalam nanti. Itu agak berat itu loh, Bagus. Iya. Tugas di situ tuh agak berat. Itu juga hal yang baru, Pak, bagi saya. Tapi mau nggak pokoknya setiap tugas baru ya harus saya jalani aja sambil belajar sambil ini gitu. Ternyata baru setahun itu selesai jadi staff. Terus nggak lama tahun 99 itu saya diangkat jadi Kasubag Tibum, membawahi Satpol PP. Ternyata karena kita disilat, suruh beresin tuh pasar anyar, suruh beresin tuh tanah tinggi, suruh beresin tuh. Wah, Tangerang pada saat itu ya termasuk kota yang kotor di Indonesia. Kota kotor sih. Pernah Predikat. punya predikat itu. Tahun 2001 itu sampai 2005 kita predikat kota terkotor. Kumuh semua. Ini Sekarang kali semua. sekarang masih tuh kota Tangerang kota tersampah. Terbanyak sampah ya. Artinya kondisi sekarang relatif lebih ini dibanding waktu itu. Karena kultur ya maaf sih. Kultur daerah pinggir-pinggir kan WC aja nggak punya. Terus ini waktu saya bersihin ini helikopter pinggir Sadani itu kan sempet kan dikomplain sama warga sini. Bebasin kali pasir kan ini nggak gampang nih. Buka jalan itu kok yang demo ya. Itu Pak Tamrin ini. Ya di era Pak Tamrin, Pak Jakaria juga separuh, Pak Tamrin dilanjut. Kan demo. Pak Tamrin itu setelah Pak Zakaria ya? Iya. Demo tiap hari di Puspon kan. Nah Pak Tamrin mungkin wah cocoknya siapa setahu di Kompet ini. Nah saya kan Kasubag Tibum membawahi Satpol PP. 2009. Tibum itu ketertiban umum ya? Iya. Nah pas era Pak Jakaria kan Satpol PP kesannya memang mati darah ya. Udah habis reformasi, berantakan lah ketertiban umum deh. Iya. Nah ini visi Pak Tamrin waktu itu ya tadi mulai dari ketertiban dulu. Disambung Pak WH lebih kencang lagi. Pak WH akhirnya ya saya 8 tahun itu di Tibum. terus naik dari kepala seksi penegakan dan penindakan. Jadi urusannya penegakan penindakan gitu. Nangkep itu ya, nangkep waria-waria. Era 78 itu baru dibuat. Nertibin beca, belum PKF, belum itu. Dan saya masuk itu yang saya benahin adalah SDM Satpol PP karena saya lihat ternyata Satpol PP ini nggak bisa menegakkan aturan kalau masih standar ganda. Satu sisi dia suka nyalarin pedagang, satu sisi dia terbikan ya pastilah. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Saya sampaikan Pak Wali waktu itu Pak, Satpol PP ini tugasnya berat, resikonya berat. Status mereka kan TKK Pak, jaminannya apa Pak? Terus jumlah kami juga kurang untuk menertibkan satu kota ini. Oleh Pak Tamrin, coba kamu menginti apa silakan, apa yang dibutuhkan. Saya minta pasukan ditambah, minta sarana mobil untuk operasional. Ya waktu itu ya mulai itu dibangunlah Satpol PP. Dulu dinas terantip ya. Kalau di bawah Tibum ditarik semua jadi dinas terantip 2021 otonomi daerah. Berarti otomatis sampean jadi guru cuma berapa tahun itu? Ya 86 sampai 98. Tapi dikurangi tadi yang Jalan-jalan itu ya? 4 tahun. Ya jadi 10 tahun paling 10 tahun ya. 10 tahun. Pengalaman jadi guru itu, selama jadi guru itu apa kendala yang paling berat yang pernah dialamin, Bagus? Saya pikir ini tantangan bahwa ngajar bagi anak-anak yang notabene masyarakat yang terbelakang itu panggilan hati. Jadi nggak diukur dari saya sekolah kok sekolahnya kayak gini gitu. Tapi panggilan hati bagaimana mereka mendapat pendidikan yang sama dengan ini tugas tanggung jawab guru sampai sekarang. Karena kalau kita memilih ya mendingan yang sekolah enak lah. Iya yang sudah. Nah, tapi qadarullah ya kalau emang takdir kita harus di situ. Iya. Hikmahnya di situ saya jalani. Saya bersyukurnya saya ditempatkan tempat-tempat yang seperti itu. Sampai di pemerintahan pun juga artinya saya jalani ya kalau dilihat
tantangannya ya luar biasa. Ini bagus. Apa namanya, pola pendidikan hari ini itu dengan pola pendidikan di zaman jenengan ngajar itu sampean ngamatin ada perubahan nggak kira-kira? Sangat berbeda. Sangat berbeda ya. Karena gini ya, kita dulu dididik jadi guru itu mulai dari menyiapkan mata pelajaran itu harus membuat satuan pelajaran. Itu hasil karya sendiri. Malam itu merencanakan, membuat rencana program pengajaran itu. Iya. Guru sendiri yang membuat rencana itu. Kalau sekarang kan semua instan. Jadi besok saya ngajar materinya apa, tujuan musuhnya apa, metodenya apa, KBM-nya. Sekarang udah gak usah rencanain, ada Google. Dan bahkan siswa kesian Mbak dengan adanya LKS itu kan. Jadi sekarang kerjakan ini. Jadi ngajar itu sekarang ngajar, bukan mendidik. Malah sekarang berubah lagi, bagus. Sekarang itu berubah lagi. Guru itu sudah bukan ngajar. Iya. Guru itu sudah bukan mendidik. Jadi guru hanya memfasilitasi mereka untuk belajar. Iya. Ini kan tambah gendeng menurut saya. Iya. Saya masih ingat tuh tahun 2002. Di saat kurikulumnya masih CBSA nih. Kan awalnya CBSA tuh. CBSA berubah menjadi KBK waktu itu kan. 2002 itu. Kurikulum berbasis kompetensi. Itu saya melihat ini sudah sableng ini KBK ini. Karena saya pernah ikut pelatihan KBK itu di MAN 1 Malang itu selama seminggu. Bagaimana KBK ini harus diterapkan. Salah satunya yang saya masih ingat poinnya itu, anak di kelas mau makan permen kek, mau apa kek, gak boleh ditegur sama guru. Karena guru itu bukan satu-satunya, bukan satu-satunya yang harus menjadi penyampai ilmu, sumber. Guru itu hanya sebagai fasilitator. Saya mikir ini udah sableng ini. Berubah lagi kemarin KBK. Terus bergerak itu. Padahal itu saya ingat tuh KBK itu, kurikulum berbasis kompetensi itu waktu itu. Itu katanya waktu itu mengadopsi di Inggris. Ada satu komunitas anak dikasih pelajaran begitu, ada musiknya, ada macam-macam. Itu kok ini hasilnya bagus. Itu otomatis langsung mau diterapkan di kita. Padahal menurut hemat saya sampai hari ini bagus. Ya karena saya ini orang kampung kan. Untuk tingkat SD itu yang paling bagus masih CBSA itu bagus. Catat buku sampai habis